Kabupaten Kudus, meski menjadi kabupaten terkecil di Jawa Tengah, kabupaten ini memiliki peran strategis baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan luas 447,44 km persegi dan penduduk lebih dari 874.000 jiwa, Kudus dikenal akan sejarah, budaya, wisata, dan kekuatan ekonominya yang dinamis. Kudus punya nilai sejarah penting dalam penyebaran Islam di Jawa lewat peran Sunan Kudus dan Sunan Muria. Warisan ini terlihat pada Masjid Menara Kudus yang memadukan arsitektur Islam dan Hindu, serta makam Sunan Muria yang menjadi tujuan ziarah. Kudus juga dianugerahi kekayaan alam dari dataran subur hingga perbukitan indah. Gunung Muria dan Desa Rahtawu menyuguhkan panorama hijau dan sungai jernih. Waduk Logung menambah daya tarik wisata air sekaligus berfungsi sebagai sumber irigasi. Dari sisi budaya, Kudus mempertahankan tradisi seperti tari kretek yang mencetak rekor muri dengan 1.405 penari massal di alun-alun Simpang 7. Tradisi dandangan, seni ukir, batik, dan kuliner khas seperti soto Kudus dan jenang turut memperkaya identitas daerah. Ekonominya ditopang industri rokok sebagai tulang punggung, serta berkembangnya industri elektronik, tekstil, dan UMKM. Kudus tumbuh sebagai pusat industri kreatif dan perdagangan yang maju. Seluruh kemajuan ini tak lepas dari peran DPRD Kudus yang aktif mengawal kebijakan pembangunan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan warga membuat Kudus terus bergerak maju sebagai kota yang kaya potensi dan masa depan cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas An, Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Sebagai wakil rakyat, DPRD Kudus memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengawal kebijakan daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kami yakin kemajuan Kabupaten Kudus tidak hanya bergantung pada program pemerintah saja, tetapi juga pada sinergi semua pihak, termasuk masyarakat. Dalam hal tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran, kami selalu berupaya agar setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kami juga membuka ruang partisipasi seluas-luasnya melalui dialog dan forum masyarakat, agar kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kami percaya pembangunan Kudus yang lebih maju dan sejahtera hanya bisa tercapai melalui kerjasama yang kuat antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat. Mari terus bersinergi demi Kabupaten Kudus ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini DPR tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi Indonesia, termasuk DPRD di daerah seperti Kudus, yang menjalankan fungsi legislatif dan mengawal kebijakan untuk kemajuan daerah. Di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kudus, perjalanan lembaga legislatif juga mencerminkan dinamika demokrasi dari masa ke masa. Sejak awal era kemerdekaan, sejumlah tokoh telah memimpin DPRD Kabupaten Kudus, membawa peran masing-masing dalam proses legislasi dan pengawasan pembangunan daerah. Ketua DPRD pertama yang tercatat adalah HR Suleha, yang menjabat pada periode 1952 hingga 1955. Kepemimpinan dilanjutkan oleh R. Masyhud yang menjabat cukup lama, dari tahun 1955 hingga 1967, di masa transisi Orde Lama menuju Orde Baru. Setelah itu, tongkat estafet diserahkan kepada Haji Saleh Syakur pada periode 1967 hingga 1972. Lalu diteruskan oleh R. Suherman selama 5 tahun berikutnya. Memasuki akhir era 70-an, Haji Muhyi memimpin DPRD Kudus antara tahun 1977 hingga 1982, diikuti oleh Kadarman Ahmad Sabani pada periode 1982 hingga 1989. Perjalanan berlanjut ke masa kepemimpinan Haji Sudarno periode 1987 hingga 1991. Lalu Haji Amirin Sundoro BA yang menjabat selama periode 1992 hingga 1997, tepat sebelum gelombang reformasi mengguncang sistem pemerintahan nasional.
Di masa menjelang reformasi, Haji Sigim Mahmud SIP MBA dipercaya menjadi Ketua DPRD Kudus pada periode 1997 hingga 1999. Masa transisi menuju era baru pemerintahan dilanjutkan oleh Haji Heris Paryono BE MBA pada periode 1999 hingga 2004 dan kemudian oleh DRS Ashrofi yang memimpin pada 2004 hingga 2009. Tahun 2009 menjadi sejarah baru ketika Hajah Tri Erna Sulistiawati SH terpilih sebagai Ketua DPRD perempuan pertama di Kudus, menjabat hingga 2014. Kepemimpinan selanjutnya diemban oleh Masam SEMM pada periode 2014 hingga 2018 dan sempat terjadi pergantian kepemimpinan oleh Ahmad Yusuf Roni pada tahun 2018 hingga 2019. Setelahnya, Haji Masam SEMM kembali menjabat sejak 2019 hingga sekarang. Setelah pemilu 2024, DPRD Kabupaten Kudus diisi oleh 45 anggota dari berbagai partai politik. Mereka dipilih untuk mewakili aspirasi masyarakat sekaligus memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Berdasarkan keputusan KPU nomor 556 tahun 2024, PDI Perjuangan menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak, yakni 9 kursi, diikuti oleh PKB dan Partai Gerindra yang masing-masing meraih 7 kursi. Partai Golkar dan PKS memperoleh 4 kursi, sementara Partai Nasdem, PAN, Demokrat, dan P3 masing-masing mengantongi 3 kursi. Partai Hanura melengkapi formasi dengan 2 kursi. Struktur pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD Kudus nomor 1 tahun 2018. Pimpinan terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua. Haji Masan dari PDI Perjuangan menjabat sebagai Ketua DPRD, didampingi oleh 3 wakil ketua, Haji Muhasiron dari PKB, Sulistyo Utomo dari Gerindra, dan Haji Anis Hidayat dari Partai Golkar. Untuk mendukung kinerja lembaga, DPRD membentuk sejumlah badan. Badan musyawarah bertugas menyusun agenda kerja dan jadwal sidang. Badan anggaran berperan penting dalam pembahasan dan penyusunan APBD. Badan kehormatan mengawasi etika dan disiplin anggota dewan. Sementara Badan Pembentuk Perda bertugas merancang dan menyusun peraturan daerah yang relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, DPRD Kudus juga membentuk fraksi-fraksi yang mencerminkan keberagaman pandangan politik dalam lembaga ini. Fraksi-fraksi tersebut antara lain fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi PKS, fraksi PAN Nasdem, dan fraksi Persatuan Demokrat Hanura. Melalui fraksi-fraksi ini, setiap partai memiliki ruang untuk memperjuangkan program dan kebijakan sesuai visi misinya. Di sisi administratif, peran Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sangat vital dalam menunjang kelancaran tugas-tugas DPRD Kabupaten Kudus. Sekretariat dipimpin oleh Dwi Yusisa Septi Esos MM yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh kegiatan DPRD, mulai dari penyusunan agenda sidang hingga dokumentasi keputusan politik. Sekretariat juga menjadi penghubung antara anggota dewan dan perangkat daerah, memastikan setiap proses berjalan tertib, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Di balik setiap kebijakan daerah yang diterapkan di Kabupaten Kudus, ada peran penting dari DPRD yang memastikan semua keputusan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Di dalam DPRD Kudus terdapat 4 komisi yang memiliki tugas dan bidang masing-masing. Mereka bekerja mengawasi, memberikan masukan, serta memperjuangkan kebijakan yang dapat membawa perubahan positif bagi warga. Komisi A Bidang Pemerintahan. Komisi A adalah garda terdepan dalam memastikan jalannya pemerintahan yang baik. Salah satu tugas utamanya adalah mengawasi perencanaan pembangunan agar berjalan sesuai rencana. Selain itu, komisi ini juga menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, memastikan setiap warga Kudus memiliki identitas resmi yang tertib. Mereka juga bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintah, mulai dari otonomi daerah, kepegawaian, hingga perlindungan masyarakat. Stabilitas keamanan dan ketertiban umum pun menjadi perhatian mereka bersama dengan komunikasi dan informatika, statistik, kearsipan, dan perpustakaan. Komisi ini dipimpin oleh Muhammad Antono SE sebagai ketua, didampingi oleh Haji Ahmad Khairil Badawi MPD sebagai wakil ketua, serta Haji Muhtamad SHMH sebagai sekretaris. Mereka bekerja bersama anggota lainnya yaitu M. Haidar Ali Ma'ruf, Lailatus Saidah, SPD MPD, Rustom Harahap,
dan Valeri Yudhistira Pramudia. Komisi B bidang perekonomian dan keuangan. Roda perekonomian Kudus tidak bisa berjalan tanpa pengawasan dari Komisi B. Mereka mengawasi berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, serta koperasi dan UMKM yang menjadi tulang punggung usaha kecil di daerah Kudus. Komisi ini juga bertanggung jawab dalam mengawal kebijakan tenaga kerja, pertanian, perikanan hingga sektor kebudayaan dan pariwisata. Tak hanya itu, mereka turut memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik, termasuk dalam urusan pangan dan investasi. Di bawah kepemimpinan Haji Sutejo SPDI sebagai ketua, komisi ini juga diperkuat oleh Wakil Ketua Eni Kusrini SH serta Sekretaris HM Sutriyono SEMM. Anggotanya terdiri dari Sunarto SE, Haji Supriyatna STMT, Muhammad Bisri SH, Irwan Syah MKom, Adrian Fernando SEMH, Haji Sayed Yunanta SSI, dan Budiono SOS. Komisi C bidang pembangunan. Setiap kali ada proyek pembangunan infrastruktur di Kudus, Komisi C ada di baliknya. Mereka bertanggung jawab atas pekerjaan umum, penataan ruang, hingga perumahan dan kawasan pemukiman. Isu lingkungan hidup dan pertahanan juga menjadi bagian penting dari tugas mereka, termasuk memastikan kebijakan transportasi dan perhubungan berjalan lancar. Komisi ini dipimpin oleh Zainal Arifin ST sebagai ketua, dengan Pranoto SE sebagai wakil ketua, serta Haji Rohim Sutopo STMT sebagai sekretaris. Mereka bekerja sama dengan anggota lainnya, yaitu Haji Ridwan SPD MH, Haji Safuan SAG MPD, Sandung Hidayat, Susanto, Sakdianto SOS MH, Muhammad Nawawi Hidayatullah, Roni Agus Santoso SH, dan Superianto SH MH. Komisi D bidang kesejahteraan rakyat. Komisi D memiliki tugas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendidikan, kesehatan, kepemudaan, hingga olahraga adalah bagian dari fokus utama mereka. Selain itu, Komisi D juga memperjuangkan kebijakan terkait perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta pengendalian penduduk dan program keluarga berencana. Komisi ini dipimpin oleh Mardijanto SEMH sebagai ketua, didampingi oleh Haji Ali Ihsan SAG MH sebagai wakil ketua, serta Nurhudi SH sebagai sekretaris. Anggotanya terdiri dari Ngateman SPD MH, DR Haji Nurhadi SH MH, Haji Sutriman, Gali Saputro SPD, Khalid Mawardi, Haji Zainuddin SAG, Umi Bariroh SPD, Hajah Endang Kursistiani SS, dan Yusril Fahmi Hidayat SH. DPRD Kabupaten Kudus adalah lembaga perwakilan rakyat yang berperan penting dalam jalannya pemerintahan daerah. Sebagai mitra kerja Bupati, DPRD memiliki 3 fungsi utama, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPRD bersama Bupati membentuk peraturan daerah atau perda yang mengatur berbagai aspek penting seperti tata ruang, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif. Melalui fungsi anggaran, DPRD membahas dan menyetujui rancangan APBD yang diajukan Bupati. Proses ini dilakukan secara cermat agar anggaran dialokasikan secara efektif, terutama untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD memantau pelaksanaan perda dan APBD agar kebijakan yang sudah disepakati benar-benar dijalankan dengan baik. Selain 3 fungsi utama, DPRD juga memiliki sejumlah tugas dan wewenang khusus, seperti mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian bupati atau wakil bupati kepada Mendagri melalui gubernur, menyetujui kerjasama daerah, serta meminta laporan pertanggungjawaban bupati. Anggota DPRD juga dibekali hak-hak penting, seperti hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah, hak angket untuk menyelidiki kebijakan, dan hak menyampaikan pendapat. Dalam periode 2024 hingga 2029, DPRD Kudus berkomitmen menjalankan tugasnya secara optimal, mendorong pembangunan inklusif, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas demi masa depan Kudus yang lebih baik.